Ya, kembali lagi bersama Senatan di sini. Kali ini aku mau mereview ini ya. Kalian pasti udah nunggu-nunggu ya. Apa nih namanya? Toki Gun Power Cube 67 watt ya. Dia biasa 2 port USB-C, 2 port USB-A ya. Ini barangnya memang istilahnya memang tidak garansi ya. Tidak garansi, cuman menurut saya spektakuler ya. Nanti aku ceritain. Oh ya, jangan lupa kalau kalian beli itu ada 2 dus seperti ini ya. Satu untuk tempat ini, satu tempat apa namanya, tempat chargernya, kotak chargernya, satu kotak seperti ini. Dan dia dapat seperti ini ya, untuk dudukannya. Jadi jangan lupa nanti kalian beli ternyata dikasih ini ya nggak bisa ya. Nah ini ada dudukannya seperti ini kalau untuk menaruh ya. Nah gitu ya, kalau mau diberdiriin, istilahnya mau diberdiriin itu ya. Jadi kalau kalian mau diberdiriin ini ada dudukannya, itu dapat dudukannya seperti ini gitu ya. Oke. Untuk kali ini aku mau mereview ya kan. Seperti biasa kita cek dulu ya. Untuk USB-A-nya dulu ya. USB-A-nya itu seperti apa, hasilnya seperti apa, kita cobain dulu aja ya. Jadi ini kabelnya keren ya, biar aku kasih tahu dulu ya. Kabelnya ini cakep banget ya, bahannya bagus ya, dan dia istilahnya sempurna lah kalau aku lihat ya, sempurna ya. Kita coba ini ya. Nah ya, dia masuk semua ya, Apple, Samsung, Huawei ya kan, QC2, 3 ya kan, oke semua ya. Yang enggak super Fox-nya enggak ya, tuh apa, udah jelas. Sekarang yang kedua, coba kita cek. Jadi nanti biar aku kasih tahu ini spektakulernya itu kalau aku rasain ya seperti apa, nanti aku ceritain di bagian akhir ya. Jadi biar apa namanya, biar kalian paham tentang charger ini ya. Cuman ini memang istilahnya itu barang dari luar langsung ya, jadi belum resmi Indonesia, jadi tidak ada garansinya seperti itu. Nah, udah ya, masuk semua ya seperti tadi ya. Sekarang untuk USB-C nya kita cek dulu. Untuk USB-C nya keluar dayanya seperti apa ya. Bentar ya, PD 3.0 67 watt. Apple-nya masih berjalan semua, Samsung, Huawei semua normal ya. Jadi ini 67 watt, murni 67 watt ya. Oke. Sekarang kita cek yang port yang kedua seperti apa. Kecepatan lagi. Nah, nanti kita kasih apa namanya, beban seperti apa untuk pengecasan ke MacBook ya. Normal semua ya. Jadi dia 67 watt, murni 67 watt. Sekarang coba kita kasih beban dulu, sebentar kita kasih beban dulu ya.
Ini udah ya, aku tancapin ke apa namanya, ke MacBooknya ya. Dia masuk 56 watt ya. Ini 56 watt. Clear 58. Nah, iya ini bagus banget ini ya. Jadi pengecasannya sangat bagus. Sangat bagus lagi. Karena kenapa? Sebelumnya sudah saya coba dari awal ya, dari awal low BEP sampai istilahnya penuh, ya kan? Itu apa namanya? Sangat cepat ya. Ini sesuai ya, dia Apple juga keluar ya kan. Dan 59 watt sesuai banget ya, sesuai banget kalau aku bilang ya. Nah, ini coba kita cek untuk yang port yang keduanya, dia akan keluar berapa. Nah 20. Jadi masih ada daya walaupun dia pengisian ke MacBook, artinya ya bisa kita gunakan ke mana satunya ya, untuk port USB-C-nya. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bisa kita gunakan walaupun memang tidak seefektif atau apa namanya? Dibandingkan kalau kita pakai tunggal ya. Beda ya kalau kita pakai tunggal dengan bersama-sama kalau kita ngecas MacBook, karena di MacBook sendiri sudah membutuhkan 60 wattnya ya. Nah seperti itu. Yang pasti kan apa namanya, pengisiannya bisa, tapi tidak seefektif kalau misalkan kita gunakan apa namanya, kita gunakan secara bersamaan. Tapi kalau dia single seperti ini, nah kemarin sudah aku coba, pengecasannya itu sangat cepat sekali. Oke, sekarang kita coba, ya kan? Bentar. Ini kita coba pengecasan ya untuk sekitar 10-15 menit. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi kita tunggu pengecasan sekitar 15 menit ya. Tetap ini seperti ini. Apelnya tetap berjalan. Ya. Jadi kita tunggu 15 menit lagi. 15 menit. Jadi kita lakukan pengecekan ya. Ini salah satu contoh dimana aku ngecas dari awal ya, ini low BEP tadi, dan ini nggak ada rasa panasnya sama sekali. Hangatnya itu bisa dibilang sekitar mungkin di bawah 5% kalau bisa dibilang hangatnya. Nah, itu loh yang sangat aku bilang ini istimewa gitu. Dia hanya sekitar di bawah 5% kalau dibilang suhu daripada charger ini. Nah, dan pengisiannya padahal ini belum mencapai 80% ya, belum ya. Ini masih, bentar aku tunjukin. Nah, ini masih 73%. 73% itu artinya dia akan menurunkan suhu pada 80%. Dia akan cooling down lah istilahnya seperti itu. Nah, tapi ini sebenarnya puncak-puncaknya suhu, tapi ini tidak terasa panas sama sekali. Nah, itulah yang aku bilang keistimewaan dari charger ini. Gitu. Nah, ketika aku ngecas nanti, coba aku tunjukin untuk ngecas ke MacBook, itu bener ada suhu, kenaikan suhu, tapi tidak seperti biasanya charger lainnya ya, terasa panas. Kalau ini nanti aku tunjukin untuk ke MacBooknya ya.
Jadi untuk ke handphone ini satu port aku gunakan itu sangat-sangat istimewa dan tidak ada rasa panasnya sama sekali. Dia hangat hanya sekitar 5% di bawah, 5% ke bawah ya. Jadi ini satu poin yang sangat bagus sekali. Nah, kayak seperti ini ya. Ini kondisi karena 80% ya. Mana nih? Bentar. 80% ya, 80%. Jadi otomatis dia balik port, tulisan port delivery-nya hilang ya. Nah, dia menunggu suhu benar-benar dingin di handphone ini. Jadi dia baru mulai mengecas lagi. Ini seperti ini. Ya. Dan ini tidak terasa panas. Nah, itulah hebatnya charger ini. Makanya aku dari awal bilang, ini benar-benar aku rasain aneh gitu. Karena memang benar-benar tidak terasa panas. Saya bilang panas ya. Tapi kalau hangat, ya itu bisa dihitung persentasenya di bawah 5%. Nah, gitu loh. Nah, sekarang ini udah pengecasan lewat iPhone ya. Sekarang aku coba pengecasan lewat MacBook. Kira-kira ketika berjalan 15 menit apa setengah jam itu suhunya seperti apa. Tapi sebelumnya sudah saya coba untuk sampai full ya, pengisian ke MacBook sampai full. Memang belum aku bikin videonya. Nah, ini lebih baik dari lowbat terus aku isi suhunya seperti apa nanti aku tunjukkan. Oke? Ya, aku tunjukin ya. Nah, ini loh yang terjadi. Jadi ini aku ambil kesimpulan aja langsung ya. Setelah aku pakai ya kan untuk ngecas MacBook ya kan, terus handphone. Ini yang bikin spektakulernya ya ini. Dia tidak panas. Hah? Atau bisa dibilang kalau untuk ngecas ke MacBooknya ada suhu sekitar 30% lah. Ya kan? Ada peningkatan dibandingkan kita kalau ngecas handphone ya. Handphone itu kalau aku perkirakan dia ngecas handphone ini suhunya di bawah 5%. Gitu loh. Kalau ini 30%, 20 sampai 30%. Dan masih dibilang bisa dikategorikan nggak terlalu panas ya. Ini aku tunjukin ya. Ini pengecasannya masih jalan dan nah ini masih jalan ya. Ini masih jalan ya. Udah hampir mau full ya. Itu ini charger bisa dibilang nggak panas lah ya. Udah hampir full ya. Itu masih tetap pengecasan ya dan tidak terasa panas. Nah, itu loh yang aku bilang spektakulernya dari charger ini ya itu ya. Dia tidak termasuk dalam hitungan kalau aku bilang panas itu enggak ya. Jadi buat kalian yang mungkin ini ada yang ngasih waktu unboxing kemarin mengirimkan di kolom komentar kalau 3 minggu aja rusak, tapi ada yang memberitahukan sudah pakai setahun dan aman bagus. Namanya barang elektronik ya, kadang bisa kita nasibnya jelek mendapatkan barang yang nggak bagus. Tapi coba ada yang ngasih komentar pemakaiannya bagus, udah setahun lebih. Nah, ini aku coba sekarang, ternyata barang ini menurut saya amat sangat bagus ya. Tidak panas walaupun dalam posisi mengecas ke MacBook. Dan kalau sebelumnya tadi udah aku tunjukin mengecas ke handphone. Wah, kalau ke handphone udah 5%, di bawah 5% untuk suhunya. Itu aku pastikan ya. Jadi kesimpulannya untuk charger ini ya sangat istimewa kalau aku bilang. Kalau aku bilang sangat istimewa
dan harganya tidak terlalu mahal ya. Ini sangat istimewa. Memang ini tidak bergaransi ya, karena memang ini mungkin produknya pabrikannya belum ada, produknya belum ada resmi di Indonesia, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai charger Tuki 67 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Oke, thank you ya.